Baik, kita lanjutkan kembali pada pertemuan sebelumnya. Adik-adik sekalian semuanya sudah membahas pada sebelum Meet itu dengan dosen sebelumnya Pak Idar Yahya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan topik teori akuntansi lainnya, yaitu di bahannya sudah saya posting di Google Classroom ya, silakan di-download sekarang ya di Google Classroom yang dengan kode yang saya berikan tadi ya. Udah dapat kan bahannya? Ya, udah dapat ya? Udah? Di Google Classroom? Sudah, Pak. Oke ya, bagus. Oke, nah sekarang kita melihat ya paradigma akuntansi itu, gitu ya. Paradigma akuntansi dalam hal ini dari berbagai model disiplin ilmu lainnya. Nah, jadi tesisnya Kuhn, gitu ya. Ya, tesisnya Kuhn menyatakan bahwasanya suatu pengetahuan itu didominasi oleh suatu paradigma spesifik, gitu ya, sebagai titik poin. Ada terkadang mengalami masa namanya anomali atau juga suatu krisis tahapan di mana ending dari suatu revolusi itu dapat digantikan yang namanya dengan new paradigm ya, atau juga disebut dengan paradigma baru. Nah, jadi fokus dari revolusi Kuhn ini terkait dengan masalah paradigma ya. Jadi kalau katanya paradigma saya dengan lainnya yaitu masing-masing punya paradigma. Jadi diasumsikan ada waktu gitu ya. Ada waktu yang memungkinkan ya, sudut pandang waktu sebagai titik awal ya untuk mengidentifikasi paradigma ini dalam suatu bidang ilmu yang namanya bidang ilmu accounting. Nah, American Accounting Association menyatakan paradigma itu dalam pernyataan laporan keuangan itu terkandung ya yang namanya pada swatata. Jadi pernyataan di sini dikembangkan terkait dengan filosofi sains ya. Nah, jadi akuntansi itu adalah suatu ilmu gitu ya. Jadi suatu ilmu yang dalam hal ini bagian dari ilmu lainnya, sehingga akuntansi itu pasti ada kaitannya. Apakah dari perspektif sosiologi gitu ya, apakah dari perspektif antropologi ya kan, atau dari perspektif psikologi ya kan. Nah, itu accounting itu selalu berada di situ ya. Nah, Sotata menyatakan pendekatan paradigma di sini bisa pendekatannya klasik ya, bisa pendekatannya kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan dan juga terkait dengan pendekatan informasi atau juga pendekatan ekonomi. Nah, jadi situ sudut pandang kita memiliki 3 aspek ini. Dan Sutata di sini menyatakan ya bahwasanya akuntansi itu adalah bagian dari multi paradigma ya. Jadi hubungan antara teori paradigma itu ada kecukupan definisi paradigma yang harus kita penuhi. Kecukupannya meliputi kategori teoritis dan juga perbedaan antara competing paradigm. Nah, jadi konsep paradigma di sini itu dinyatakan dengan dua pendekatan ya, yaitu pendekatan salah satu tangan dengan tangan lain, gitu ya. Jadi kalau pendekatan satu tangan menyatakan bahwasanya adanya suatu kepercayaan ya, nilai atau juga teknik gitu ya, yang diberikan dari suatu komunitas gitu ya. Pendekatan lainnya adanya konstelasi ya, adanya teka-teki, puzzle ya, dan adanya juga model gitu ya, yang dalam hal ini secara eksplisit ya merupakan suatu basis dari suatu normal science.
Ya, kemudian juga reserve definition. Nah, reserve definition menyatakan paradigma itu merupakan suatu hal yang dasar, gitu ya, dalam suatu bidang sains, di mana di sini didefinisikan bahwasanya adanya aturan yang diinterpretasikan untuk menjawab, gitu ya. Dan paradigma di sini sifatnya konsensus, gitu ya, antara pengetahuan itu sendiri dan juga komunitas lainnya. Nah, basic dasar-dasar paradigma itu ya ada contoh gitu ya, atau juga ada bagian dari pekerjaan gitu ya yang bisa dimodelkan. Ada image, ada teori, ada metode gitu ya. Nah, jadi di situ paradigma kita bisa berupa paradigma induktif. Ya, jadi kalau paradigma induktif disebut dengan paradigma antropologi gitu ya. Jadi sudut pandang akuntansi bisa juga kita pandang dari sudut antropologi. Ya, kenapa demikian? Ya, sifatnya antropologi itu menggambarkan dari hal yang bersifat deskriptif, induktif, hal yang umum ke hal yang khusus dalam merekonstruksi praktik akuntansi. Gitu ya. Ada juga dalam Ijiri Study menyatakan bahwasanya hal yang mendasar dari fungsi akuntansi itu adanya hubungan yang menarik, ya hubungan yang apa gitu ya, hubungan yang interested parties. Nah itu cirinya. Dan tujuan dari pengukuran itu adalah mengukur kinerja perusahaan. Ya, Ijiri menyajikan bahwasanya ada model aksiomatik model yang menunjukkan keberadaan tata kelola praktik akuntansi sebagai alat evaluasi yang secara signifikan, terutama menggambarkan praktik prinsip historical accounting dalam pengambilan keputusan. Nah, Littleton Study pun juga punya paradigma. Ya. Jadi paradigmanya di sini ya mengevaluasi secara signifikan ya pendekatan historis ya dan dalam terminologi pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan. Gordon Study punya paradigma juga ya, namanya paradigma proposisi pertama, paradigma proposisi kedua. Jadi baik itu paradigma posisi pertama dan juga paradigma posisi kedua punya kriteria. Ya kriterianya adalah kriteria yang diseleksi antara praktik dari akuntansi itu sendiri adalah maksimalisasi kesejahteraan. Ya. Kemudian paradigma Ward and Zimmerman. Ya, jadi asumsi dari Gordon yang menyatakan bahwasanya kesejahteraan pemegang saham lah sebagai suatu fungsi yang positif untuk meningkatkan harga. Ya. Maka untuk menghindari hal itu dalam Gordon model, Ward and Zimmerman ya itu memberikan teori yang namanya positive accounting theory, di mana yang mengeksplorasi berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi uh, sikap manajemen, ya sikap manajemen atas suatu standar, gitu ya. Maka dari di luar sudut pandang Ward Zimmerman tadi diasumsikan bahwasanya adanya manajemen utility, ya utilitas manajemen utility yang merupakan dari fungsi yang positif, ya untuk mengekspektasikan kompensasi di masa yang akan datang dari suatu fungsi negatif di masa yang akan datang. Ya, kemudian juga pendekatan lainnya adalah pendekatan antropologi. Jadi kalau dia pendekatan antropologi, pendekatan apa itu? Budaya. Nah, jadi pendekatan budaya, bahwasanya praktik akuntansi itu dicerminkan dari sikap manajemen. Nah, jadi kalau berkaitan dengan sikap manajemen ya itu adalah pendekatan antropologi, gitu ya. Oke. Nah, jadi yang mendasari dari antropologi akuntansi di sini adalah informasi ekonomi, ya. Kemudian juga agency model, ya. Kemudian juga pendekatan income smoothing. Nah, ini semuanya kan adalah pendekatan antropologi yang melibatkan aspek manusia, ya kan? Aspek manusia. Kemudian juga pendekatan lainnya, pendekatan benar, true income, ya, pendapatan yang benar dan juga deduktif. Nah, pendekatan true income di sini adalah studi untuk mengkualifikasi pendapatan menurut Alexander, Conning, Edward McNeil, Patton, ya, Sporus, Moniz, dan juga Sweeney, ya. Ya, juga pendekatan pattern, ya pendekatan pattern paradigmanya
bahwasanya dikelompokkan ya berdasarkan pada hak kepemilikan dan kewajiban, kemudian juga properti dan equity, dan juga tipe transaksi. Jadi pattern studi itu menggambarkan ya pendapatan, ya beban, klasifikasi perkiraan, analisa periode, dan juga konsep debit and credit ya. Ya, berikutnya pendekatan chamber. Jadi chamber di sini paradigma chamber yang menyatakan bahwasanya titik fokus pengambilan manfaat atau tidak bermanfaat suatu keputusan itu adalah tergantung pada ya kondisi logika secara keseluruhan yang menggambarkan logika dan juga tidak adanya aturan atau juga proses yang harus disetujui yang terkait dengan aturan dari proses tersebut. Jadi chamber itu ya apa gitu ya, sudut pandangnya ada dua, yaitu sudut pandang kondisi atau juga kondisi logis. Yang kedua adalah sudut pandang dari pernyataan akuntansi itu sendiri ya sebagai dasar pengambilan keputusan ya. Kemudian juga pendekatan May. Nah, jadi May menawarkan suatu manfaat financial account perkiraan yang dalam hal ini tanpa secara eksplisit berdasarkan pada decision model approach di mana perkiraan keuangan itu terdiri dari ya dilaporkan bahwasanya laporan keuangan itu ya sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, sebagai basis fiskal ya, sebagai legalitas untuk membayar dividen, sebagai panduan ya untuk aktivitas dividen, dan sebagai dasar untuk memberikan pemberian kredit gitu ya. Kemudian juga jadi memang ya paradigma akuntansi itu ya berbagai macam ya sudut pandangnya. Jadi ada sudut pandang Beaver. Jadi sudut pandang Beaver di situ di mana kebermanfaatan pengambilan keputusan apabila laporan keuangan itu punya nilai prediktif ya, punya nilai prediksi. Kalau nggak ada nilai prediksinya maka manfaatnya nggak ada gitu ya. Paradigmanya. Paradigma Sterling dia menyatakan bahwasanya kalau dikatakan kebermanfaatan itu di sudut pandang dari kesejahteraan gitu ya. Jadi kalau bisa mengukur kesejahteraan dan juga mengukur income maka ada manfaatnya gitu ya. Oke ya. Pendekatan Godinez ya, pendekatan Godinez di sini menyatakan bahwasanya paradigma yang yang menekankan pada ya interest, ketertarikan dalam mendapatkan manfaat ya atas keputusan tersebut gitu ya. Before itu terkait dengan pentingnya hubungan antara accounting data dan juga kerahasiaan perilaku gitu ya. Artinya ada hubungan antara accounting data dengan security behavior gitu ya. Nah, jadi memang berbagai macam lah ya Pak model-model paradigma yang ada gitu ya. Jadi model paradigma pasar ya, paradigma estimasi beta, ya paradigma event study ya, analisa peristiwa, ya analisa Olson ya, analisa model harga umum gitu ya. Kemudian juga model pendapatan sampai pada model antara pendapatan dan return gitu ya. Nah, jadi memang berbagai macam paradigma lah ya. Ada juga model paradigma Phaeton ya, menjadi model paradigma Phaeton secara umum kerangkanya menentukan nilai ya perubahan dari suatu informasi dan informasi itu menyebabkan adanya perubahan pengambilan keputusan ya. Randall ya, banyak sekali ya paradigma-paradigma yang ada ya. Jadi akunting itu suatu sains tidak ya. Sudah jelas ya, akuntansi itu adalah suatu sains, ilmu ya. Jadi juga selain ilmu, akuntansi itu juga sebagai apa? Seni gitu ya. Maka accounting is art and knowledge. Nah, jadi akuntansi itu adalah suatu seni dan suatu pengetahuan. Tapi paradigmanya sekarang udah berubah lagi ya. Akuntansi itu bukan hanya art, bukan hanya pengetahuan, tetapi accounting is
information technology. Nah, sekarang itu berubah paradigmanya ya. Bahwasanya akuntansi itu adalah teknologi informasi. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi di sini. Nah, itu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya akuntansi itu adalah suatu pendekatan, punya beberapa pendekatan ya, sudut pandang, filosofi, ya memandangnya sebagai suatu sains atau suatu ilmu ya. Tergantung sudut pandang antropologi ya, sudut pandang pasar, sudut pandang lain-lainnya. Banyak tadi ya, ada sekitar 30 sudut pandang ya. Nah, itulah bisa kita simpulkan ya dari topik kita ini. Silakan adik-adik sekalian, ada yang mau didiskusikan, silakan. Kita baru pertama ya ini ya. Oke. Kalau nggak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kali ini. Oh, siap, Pak. Ya, baiklah kita sudahi ya, dan kita lanjutkan nanti setelah Lebaran lah ya. Ada santai-santai sedikit baru kita lanjutkan kembali ya. Selamat sore. Ya, silakan. Ini Pak, kalau hasil screenshot ini perlu saya screenshot atau gimana Pak? Nggak usah, saya aja di sini. Oke Pak, siap Pak. Makasih Pak. Ya. Yang penting ada fotonya ya, layar ininya, wajahnya. Ini saya foto. Oke, sudah. Untuk itu